Kami pemuda pembela agama, pembangkit umat yang utama, bertablik memikat hati yang suci, berdalilkan Quran dan hadis. Di tangan iman disebar amal, memimpin jiwa dan akhlaknya, membasmi bid'ah agama, bergembor berkhutbah. Bersatulah, hai muslimin, siapa yang menentang Islam, musnahlah dalil dan hujahnya. Bersatulah, hai muslimin, siapa yang menentang Islam, musnahlah dalil dan hujahnya. Kepada para pemuda generasi penerus bangsa yang akan menjadi kebanggaan umat, yang akan menjadi calon-calon penerus estafeta kepemimpinan di negeri ini, yang kami banggakan, para pelajar, para mahasiswa, musuh tombak perubahan, dan kami menghormati juga para santri yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Kita tentunya tidak lupa bahwasanya kemerdekaan negeri ini diawali dari pekitan takbir para kiai. Spanduk berada di jalan, padu berada di jalan, bendera-bendera seluruhnya FSLDK juga merapat ke jalan, sehingga warga Kota Bandung melihat ada FSLDK, ada PUI, ada ya. Satu suara, hanya ada suara yang saja. Bendera. Tolong, satu suara. Panji bendera semuanya ke depan, sini. Panji di depan. Semuanya ke depan, Panji. Yang lain, bapak ke belakang Panji. Dari jalan sepanduk bendera. Saya pegang bendera, sepanduk. Boleh berapa? Yang pegang sepatu berjalan saja. Bayarannya Bapak tolong dibantu oleh Pandu ya. Bayar rapi. Ya silakan Kang, maju. Pandu agak maju sepatu. Ya bendera-bendera merapat. Bendera-bendera merapat. Baik. Untuk memegang panji sebelah kiri, harap merapat ke kanan. Untuk memberikan ruang kepada mobil son. Mobil son mundur ke belakang, mundur lurus. Untuk peserta Iwan, silakan untuk bergabung lebih dekat lagi. Iwan semuanya yang memegang spanduk, maju ke sini, maju ke arah panji dan bendera. Terus mobil son terus mundur. Tapi lihat saat ini bagaimana kondisi atau polemik yang saat ini terjadi. Kita kesini
hanya menuntut dia. Yang pertama, Polri segera memenjarakan Ahok. Semangat! Ingat, Polri segera memenjarakan Ahok. Kenapa harus memenjarakan? Katanya kan Polri sudah atau Ahok sudah meminta maaf. Kata Polri seperti itu. Apa masalah kita masih belum kerjaan saja? Ya, kita sudah memaafkan. Tetapi ini berbicara masalah penegakan hukum. Saat ini kita dengarkan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat tentang kasus ini. Dengarkan. Baik, sebelum anggota Dewan kita menyuarakan suaranya, kita sebelumnya akan mendengarkan orasi terlebih dahulu dari Pemuda Persis, perwakilan Pemuda Persis. Takbir! Takbir! Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar hangat kawan-kawan sekalian. Angkat panjinya tinggi-tinggi. Anda boleh loncat-loncat sambil ikuti kata-kata saya. Gajang, gajang, gajang si Ahok. Gajang si Ahok sekarang juga. Gajang, gajang, gajang si Ahok. Gajang si Ahok sekarang juga. Gajang, gajang, gajang si Ahok. Gajang si Ahok sekarang juga. Oke, cukup. Kawan-kawan sekalian, ini baru pemanasan. Tenang, jangan khawatir. 28 Oktober sekarang baru pemanasan. Asli mainnya nanti saudara-saudara tunggu nanti tanggal 4 November. Ingat saudara-saudara sekalian, ada dua kata yang tertera yang keluar dari lisan Soekarno yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia, terutama pemuda. Yang pertama, kata Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari dulu penista agama hanya dibiarkan saja. Pernah ada yang dihukum. Siapapun, politisi atau apapun, tidak punya hak. Ini bukan masalah etnis. Ini bukan masalah Tionghoa. Ini akidah yang harus kita bela sampai titik darah penghabisan. Ingat kawan-kawan sekalian, bukan masalah minta maaf. Kalau setiap kesalahan bisa minta maaf, buat apa ada polisi? Anda tidak punya SIM, tengok, cegat di jalan, Pak, minta maaf Pak, saya nggak punya SIM, nggak bisa. Malahan ada sebagian yang malah membela terhadap orang-orang yang menistakan terhadap agama. Saya beritahu kepada saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan bahwa surah Al-Maidah ayat 51 tidak ada kaitan dengan politik, memang kaitan dengan bisnis. Ini politik. Permasalahan Islam itu bertetangga saja diatur. Kalau masalah jangan mengangkat pemimpin yang bukan muslim, yang bukan beragama Islam, yang bukan penganut Islam. Siapa bilang itu ayat bukan ayat politik? Itu politik. Ingat kawan-kawan sekalian, bahwa kalau ada yang menyatakan bahwa kalimat aulia dalam surah Al-Maidah 51 itu adalah multi tafsir, saya berani tantang untuk buka semua tafsir Al-Quran. Saya tantang untuk buka semua tafsir. Mau Al-Maraghi, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, silakan. Mau buka apa? As-Subuni Sufatul Tafsir. Mau Imam Tantawi Al-Jauhari dalam kitab Al-Jawahir dalam tafsirnya. Mau tafsir Al-Bayan As-Suyuti, silakan saudara buka. Bahwa aulia jam'u waliin, jama dari kalimat wali, jama taksir dalam gramatika bahasa Arab, yang berarti ra'in, pemimpin dan pemelihara. Kawan-kawan sekalian, cuma satu kata yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, untuk ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat-akhwat sekalian. Ini endingnya ini. Ini endingnya. Kalau Ahok yang mulai dan tidak diproses juga, maka kita yang akan mengakhiri.
berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari Pemuda Persis. Takbir. Baik kawan-kawan, perlu diingat kita saat ini berada di depan gedung Parlemen Jawa Barat. Di dalam sana adalah wakil-wakil kita sebagai penduduk Jawa Barat yang seharusnya menyuarakan aspirasi dan suara jeritan rakyat Jawa Barat. Betul tidak kawan-kawan? Saat ini masyarakat Jawa Barat menjerit, akan melawan, akan bersuara terhadap penistaan agama Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 oleh oknum yang bernama Ahok Sidirjana. Betul tidak kawan-kawan? Oleh sebab itu kita mempersilakan anggota dewan kita yang terhormat untuk naik ke panggung untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat Jawa Barat. Dan kita sambut Bapak anggota dewan kita dengan takbir. 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 Kawan-kawan harap tenang sebentar. Gak usah pakai payung, gak usah pakai payung, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurallah. Alhamdulillah, saya tadi sudah dengar apa yang ingin disampaikan kawan-kawan semua. Saya mewakili institusi mendengar semua aspirasi ini. Jadi perlu saya sepakat, ini bukan soal orang Cina. Banyak saudara Cina, jadi titip ya, bukan soal Cina. Saudara-saudara Cina kita yang soleh banyak, yang bareng-bareng dengan kita di masjid, jadi jangan ganggu mereka. Ini bukan soal calon gubernur, itu urusan di Jakarta, jadi jangan dicampur adukan ya. Jadi ini bukan soal orang Bangka, bukan, ini adalah soal penistaan, dan itu sudah dilaporkan secara formal yang saya tahu ya. Kalau kawan-kawan tidak sabar, saya bisa mengerti, karena ini bukan soal 1-2 orang yang tersinggung, tetapi kita sebagai umat Islam. Tetapi tadi saya titip, sebagai umat Islam ini sudah dilaporkan secara formal, dibuat laporan polisinya ya, ada undang-undang yang dilanggarnya. Jadi mari kita tunggu, dan kita juga ini ada mendampingi kita saudara-saudara dari kepolisian, tentu akan menyampaikan juga kepada atasannya di sana bahwa tuntutan penyelesaian kasus pidana penistaan agama ini harus diproses sama, tidak ada yang istimewa. Insya Allah kami DPRD akan menyampaikan melalui pimpinan kepada pihak kepolisian, baik melalui Polda Jawa Barat, mungkin ke sana ke Mabes Polri, untuk agar masyarakat Jawa Barat meminta kasus penistaan agama ini dilanjutkan, diproses sebagaimana seharusnya hukum yang berlaku. Setuju? Setuju? Ya. Jadi tidak ada anarkis, bukan soal orang Cina, bukan. Ini soal penistaan agama. Barang bukti sudah ada, saksinya sudah ada, jadi biarkan proses nanti yang berjalan di kepolisian, kecuali kalau itu tidak dijalankan, baru itu hak saudara-saudara sebagai warga negara untuk meminta itu dijalankan. Nah, jadi intinya itu, sekali lagi saya titip, bukan soal saudara-saudara kita orang Cina, orang Tionghoa, bukan soal orang Bangka yang menghinakan agama Islam, bukan, tapi ini ada orang yang menghinakan ayat-ayat Al-Quran, dan itu sudah dilaporkan. Biarkan proses hukum berlaku. Jadi nanti ini insya Allah kami sampaikan ke pihak yang lebih berwenang, yang lebih tinggi, DPRD Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan itu. Itu ya, cukup. Insya Allah amanah ini, aspirasi ini akan kami sampaikan. Terima kasih. Proses.
Coba. Minta bukti, Pak. Minta komitmen. Saya pikir yang bapak-bapak rekan-rekan tuntut kan jelas ya. Nah, kita hanya akan minta itu supaya dijalankan dengan sebagaimana seharusnya. Kan itu kan? Oke. Tidak ada lagi tuntutan sebenarnya. Kita pegang komitmen dari Bapak Dewan kita. Siap kawan-kawan? Oke. Terima kasih. Direkam ya. Ada banyak saksinya kawan-kawan ya. Tertulisnya dikasih ke saya. Jadi untuk ininya tertulisnya sebagai bukti nanti kasih ke saya tuntutan itu supaya bisa disampaikan lebih tinggi. Siap ya? Ya, nanti tolong sampaikan. Terima kasih. Cukup? Tuh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar. Ya, selamat berjuang teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dewan kita yang terhormat. Ya, sekarang kita akan bergerak menuju Gedung Merdeka, kawan-kawan. Gedung Merdeka merupakan simbol dunia, kawan-kawan. Betul tidak? Maka kita akan menyuarakan, kita akan memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa masyarakat Islam gantung si Ahok, gantung si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Yang bawa panji, tolong di belakang terus. Tangkap si Ahok sekarang juga. Kanan, mobil son belok kanan. Mobil son di kanan, belok kanan. Kita melewati Dukuh Sel. Ya, panji di belakang mobil son, panji. Ada yang bawa jalan, kepingin semua, kepingin kita tempat. Tahu jalan. Biar ada sifatnya yang buat kepingin buat terpanjangkan sampai ke belakang. Kita Ahok Jokowi beli. Ahok Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Babi juga di hutan bisa hidup. Hidup harus punya keyakinan, memperjuangkan keyakinan, membela keyakinan, karena pada akhirnya kita akan mati. Kalau orang Kristen memilih pemimpin Kristen, silakan, itu hak mereka. Kalau orang Hindu memilih pemimpin orang Hindu, silakan, itu hak mereka. Hormati. Kalau orang Islam menghendaki pemimpin beragama Islam, setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau agamamu dinista, kalau agamamu dihina, tapi engkau diam saja, sudah, pakai kain kapan saja. Karena engkau berarti telah mati, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin, di sini tempat kita menjadi saksi bahwasanya sekarang bukan kita melihat saja di TV, tapi kita aksi di jalan, bahwa kita tahu bahwa sekarang ini sedang ditanyakan mau dibawa kemana agama kita semuanya. Allahu Akbar. Kalau misalnya kita masih diam saja, mau siapa lagi kalau bukan kita? Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari kita sekarang, mari kemudian sekarang buktikan bahwa sekarang kita belum ke jalan, bahwa kita sekarang ini membela agama kita, mau dibawa kemana agama kita. Allahu Akbar. Hadirin, jadi pertanyaan kita sekarang, mau kita berubah atau mau pulang? Berubah atau pulang? Yang jelas kalau kita berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawan-kawan, coba silangkan tangan kita, kawan-kawan. Ini bukan tanda ketegangan aneh-aneh. Ini bukan tanda ketegangannya. Kawan-kawan anak muda, ini tanda simbol kita bahwa kita semua umat Islam yang bersih siap menjalankan Allah seperti kawan-kawan. Allahu Akbar. 80 tahun yang lalu pemuda berkumpul. 80 tahun yang lalu banyak kapal yang datang, pemuda berkumpul. Untuk apa? Untuk memajukan Indonesia, mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Coba tanyakan pada sejarah, 70%, 90% pemuda kita adalah umat Islam. Indonesia ini didirikan, dimerdekakan oleh kita. Hari ini, kawan-kawan, ada orang yang namanya Ahok. Tiba-tiba dia menistakan umat kita, umat Islam mayoritas yang ada dan berdiri di Indonesia. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan diam? Allahu Akbar. Jikalau PNI masih tidak jujur mendiamkan kasus ini, Indonesia, generasi muda Islam Jawa Barat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Generasi muda Jawa Barat bersatu. Jayalah Indonesiaku. Jayalah Indonesiaku. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, genap 88 tahun yang lalu, para pemuda di negeri ini menyatakan sumpah pemuda yang menunjukkan bahwa generasi muda sering hadir sebagai pelopor dan garda terdepan untuk mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia memegang peranan yang sangat besar dan penting dalam kemerdekaan Indonesia.
terciptanya Indonesia merdeka. Semangat Sumpah Pemuda bisa menjadikan Ibrah titik awal untuk kembali menyatukan serangan pemuda Islam kepada santri, mahasiswa dan pemuda. Substansi perjuangan generasi muda adalah membongkar kemandekan bangsa ini dan memberikan perubahan baru untuk melangkah menuju Indonesia Jaya. Dalam konteks kebangsaan hari ini, bangsa kita dihadapkan pada kondisi kemandekan hukum dan kemandekan keberpihakan kuasa terhadap rakyatnya. Mengevaluasi rezim Jokowi ini, kami menduga dengan lebih banyak untukkan keberpihakannya pada rakyat Indonesia. Jeritan dan harapan rakyat pun hanya dibukui politisasi sehingga seolah Jokowi peduli pada rakyat, padahal sesungguhnya memberikan keberpihakan pada kuasa asing, aset dan pemerintahan yang dibungkus sebagai keberpihakan rakyat. Kemudian polemik yang terjadi saat ini adalah perubahan penistaan agama yang telah dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Selasa 27 September 2016. Polemik ini harus menjadi pembuktian bersama Jokowi, Polri, dan DPR untuk senantiasa berpihak kepada penegakan hukum yang setegas-tegasnya bagi Ahok sebagai oknum terduga penistaan agama. Oleh karena itu, bagaimanapun juga yang dilakukan Ahok telah menimbulkan keresahan di masyarakat umum dan khususnya kaum muslimin Indonesia yang dikhawatirkan akan mengusik keseluruhan NKRI. Berdasarkan permasalahan yang dibahas tadi di atas, kami Federasi Muda Islam Jawa Barat menyerahkan kepada segenap pelajar, santri, mahasiswa, pemuda dan lainnya untuk menuntut negara untuk satu, bukan persatuan pelajar, santri, mahasiswa, pemuda serta agama lainnya untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan tanpa penistaan agama. Dua, mendesak seluruh unsur elit pemerintah rezim Jokowi, DPR khususnya Komisi 3 dan aparat penegak hukum untuk komitmen kembali mengambil sikap tegas tanpa kompromi untuk menindak segala bentuk dan sifat penistaan agama dari dua-dua NKRI. Tiga, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk senantiasa memiliki komitmen yang tegas, netralitas serta keberpihakannya kepada rakyat Indonesia untuk mencegah segala bentuk dan sifat penistaan agama dengan tidak melakukan pembelaan atas perbuatan penodaan oleh siapapun, muslim atau non-muslim. Salah satunya kasus dugaan penistaan agama oleh saudara Ahok terhadap agama Islam. Juga mendesak Barreskrim Polri untuk segera menetapkan keputusan hasil penyelidikan terkait penistaan agama dengan tersangka saudara Basuki Cahayapurnama atau Ahok berdasarkan pelanggaran KUHP pasal 156A tentang penistaan agama di pasal 310 sampai 311 tentang pencemaran nama baik agama. Jumat 28 Oktober 2016. Hormat kami Gurhayadi Gubernur Hasil. Saya mengajak kepada teman-teman untuk mengumandangkan Sumpah Pemuda Islam Indonesia. Semuanya katakan, kebanggaan tangan semua. Sumpah Pemuda Islam Indonesia. Sumpah Pemuda Islam Indonesia. Kami pemuda Islam Indonesia bersumpah. Kami pemuda Islam Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa perpecahan. Bangsa tanpa
perwakilan dari Aliansi Pergerakan Islam Indonesia Wilayah Jawa Barat. Kepadanya disilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di halaman Gedung Merdeka. Banyak rangkaian acara demi acara telah kita lakukan. Saya sebagai orang yang lebih tua dari antum semua merasa terharu, merasa bersyukur, merasa gembira bahwa hari esok akan lahir kader-kader Islam dari Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat menjadi sejarah bahwa kita generasi muda Islam Jawa Barat, pelajar, mahasiswa, santri, pemuda mengekspresikan nasionalis Islamnya, menyampaikan pesannya kepada Jokowi sebagai presiden bahwa negara ini adalah negara hukum, setiap yang bersalah harus diadili. Negara ini adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak tetap di negeri ini bagi penista Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Jakarta telah menistakan ayat Quran ayat agama umat Islam telah menekankan bukan hanya surat Al-Maidah ayat 21, tetapi secara substantif ahad telah melecehkan agama Islam. Dan pada hari ini kita generasi muda Jawa Barat bertepatan pada tanggal 28 Oktober yang mana hari ini 88 tahun usia bangsa ini, kita menegaskan bahwa kita masyarakat Jawa Barat tidak ada bahagia terhadap segala bentuk penistaan khususnya terhadap umat Islam. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, aksi ini bukan aksi yang terakhir. Insya Allah